khalqullah ta'ala khalqullahi ta'ala. Thumma ba'da dhalika yutalibuna anfusahum bimtithali awamir. Jadi khabar anna. Thumma ba'da dhalika yutalibuna anfusahum bimtithali awamirillah kullal mutalabah wa la yurakhisuna laha fi tarki syai'in minha wa yahmilunaha ala tarkil manhiyati wa ala ijtinabiha ra'san wa waqa'u fi syai'in minha badaru ila Allah bit-taubati wal istighfar wa in farratu fi syai'in min al-awamir badaru biqada'ihi wa tabu ila Allah min tarkihi wa la yahtajjuna li anfusihim 'ala Allah abadan wa la ya'dhurunaha bisabqil qadari wa la yurakhisuna fi dhalik li ahad. فإن الله تعالى وصف بعض أعدائه في كتابه بالاحتجاج بالمشيئة ثم أنكر عليهم ذلك ووبخهم yuwabbihu taubikh. Ma maknahu? Apa artinya? Wabbakha yuwabbihu taubikh. Menjelekkan, mencela ya. ووبخهم عليه ولم يقبله منهم ورده عليهم وكذبهم فقال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin al-ahli ma ba'd. Ini masih di dalam apa yang telah dituangkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasaih ad-Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah, sebagaimana yang telah kita rutini. Ini Lailatul Jum'ah kita fokuskan di dalam kitab ini sebagai perantara untuk menekuni maharatul qiraah. Ini maka hendaknya setiap dari kita punya rutinan setiap hari, punya bacaan. Ini setiap harinya, paling tidak dia meluangkan waktu mungkin 5 menit atau bahkan mungkin atau kurang, karena tatkala rutin seperti itu, dan banyak sekali yang melakukan seperti itu, banyak sekali daripada mereka menghatamkan banyak kitab dari waktu yang sedikit itu yang dia rutini. Samanya dia punya rutinan 5 menit setiap hari. Kalau dia rutini ya hatam kitabnya. Banyak yang hatam sudah. Tapi istiqamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Paling amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang adwamuha, yang paling istiqamah, yang paling rutin, yang paling langgeng. Wa in qalla, meskipun sedikit. Nah, jadi al-ibrah bil kaif wa laysa bil kam. Tidak penting antum banyak. Tapi tidak ada kualitasnya. Ahsan sedikit tapi ada kualitasnya. Ini al-ibrah yang menjadi tolak ukur adalah bagaimana caranya, bukan berapa banyaknya. Nah, ini Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad, salah satunya yang kitab yang kita bahas di malam hari ini.
Beliau luar biasa. Imam Abdullah bin Al-Haddad katanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dulu juga pernah kita jelaskan. Nah, tapi mumpung direkam ini tak ulangi lagi ini. Ini katanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ini Habib Abdul Haddad luar biasa. Tidak ada ulama setelahnya Habib Abdullah bin Al-Haddad kecuali mau tidak mau, merasa atau tidak merasa, mereka mengambil sambungannya itu dari Imam Haddad. Mereka mengambil cahaya, tersambungnya cahaya perantaranya Imam Haddad. Sadar tidak sadar, mau atau tidak mau, setelah masanya Imam Haddad, semuanya bermuara, berpusatkan kepada Imam Haddad. Kata Ali bin Muhammad Al-Habsyi, fajami'u man salakat tariqata ba'dahu mustasbihuna binurihil waqadi. Katanya, fajami'u man salakat tariqah, setiap orang yang menempuh suluk, menempuh tariqah ini setelahnya Imam Haddad, ba'dahu mustasbihuna binurihil waqadi. Mereka istasbaha. Ma makna al-misbah? Ini cahaya. Istasbaha bermakna talab. Mereka mengambil itu cahaya, mustasbihuna binurihi, dengan cahaya Imam Haddad al-waqadi, yang terang benderang. Karena memang dakwahnya Imam Haddad luar biasa. Semua beliau kerahkan. Beliau memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, minal muqarrabin, akan tapi yatanazal maqamuh hatta yata'amal ashabul yamin. Beliau minal muqarrabin, akan tapi yatanazal, agar supaya bisa diambil manfaatnya lebih banyak, beliau yatanazal ila maqam ashabul yamin. Al-Imam Haddad, beliau berdakwah dengan tenaganya, murid-muridnya, dengan tulisannya, karangan-karangannya, dan dengan semua hal yang beliau punya. Masya Allah. Hadza Imam Haddad. Apa tadi? Terus kemudian Imam Habsyi mengatakan, luar biasa Imam Haddad ini. Beliau adalah salah satu keturunannya Nabi yang terbaik, keturunan Nabi yang pilihan. Siapa yang ngakui? Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang tadi siang hadir semua ya, ini ngedenger berarti ini. Nah, ini tadi siang dibahas Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Siapa yang ngakui? Beliau ini Gutbu zaman, Gutbul Waqti, ini Faridu Dahri. Beliau mengatakan apa namanya? Gimana beliau berkata? Nah, ini Garrat bihi ainun nabiyyi Muhammadin fahuwa lahu min ahsanil auladi. Beliau Al-Imam Haddad itu telah menjadi pelipur mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi seseorang yang dibanggakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa lahu min ahsanil auladi, beliau itu adalah termasuk keturunan beliau yang terbaik. Nah, ada Imam Haddad yang kitabnya kita bahas di malam hari ini. Masih di dalam pembahasan Al-Qadar, apa namanya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk pembahasan Al-Qadar, maka disebutkan tadi tidak siogianya bahwa setiap orang ini terlalu dalam di dalam membahas perkara ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Katanya Imam Ali bin Abi Thalib, ini qadar ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadarnya itu ibaratkan lautan yang begitu dalam. Maka jangan engkau menyelam ke dalamnya, nanti tambah kesasar nanti. Ini ada perkara qadar, perkara ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini adalah bahrun amik. Ini adalah
lautan yang begitu dalam, jangan terlalu tenggelam di dalam membahas hal tersebut. Itu akan berbahaya bagi seseorang tadi. Maka apa namanya? Baik. Coba dibaca. radhiyallahu ankum. Wa fil ayati al-ukhra wa qala alladhina ashraku law sha'a Allahu ma 'abadna min dunihi min shay' nahnu wa la aba'una wa la harramna min dunihi min shay' kadzalika fa'ala alladhina min qablihim fa hal 'ala ar-rusuli illa al-balagul mubin. Fa iyyaka wal iqtida'a bil musyrikeen fil ihtijaj والاقتداء بالمشركين في الاحتجاج على الله رب العالمين وحسبك من القدر والإيمان بخيره وشره. حسبك من القدر والإيمان به. Ada wawunya? Enggak ada. Tidak ada. من القدر الإيمان به خيره وشره. الإيمان حسبك من القدر الإيمان به. Ma mawqi'uhu min al-i'rab? Khabar. Hasbuka, cukup bagimu daripada ketetapan qadar apa? Al-imanu bihi khairihi wa syarrihi. Kamu mengimani baik dan buruknya ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cukup sudah. Kemudian thumma kallif nafsaka al-imtithala li amrillah والاجتناب لنهي وتب على الدوام من تقصيرك عن القيام بحقه تعالى واستعان بالله واستعين بالله تعالى وتوكل عليه وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا ذكر القدر فأمسكوا قدروا وإذا ذكر القدر فأمسكوا فنهى عن الخوض فيه لما في ذلك من الخطر وكثرة من الخطر وكثرة الضرر. Nah. Dari sini ada yang ditanyakan min haitsul qiraa'ah. Baik. Hasbuka minal qadari al-imanu bihi. Jadi apa berarti? Nah. Ini hasbuka minal qadari al-imanu bihi. Sah. Betul. Nah. Cukup katanya Imam Haddad. Tentang qadar ini kita mengimani baik dan buruknya. Apapun yang telah ditetapkan sama Allah, baik itu adalah ketetapan yang baik ataupun ketetapan yang jelek, kita mengimaninya. Ini kita menyaksikan al-fa'il, kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu mereka para salafun saleh semenjak mereka bangun daripada tidurnya, yang mereka fokuskan adalah ma yuf'alu bihim la ma sayaf'alunahu. Mereka yang menjadi fokus perhatian mereka bukan apa yang akan mereka lakukan, tapi apa yang akan Allah lakukan terhadap mereka. Mereka menyaksikan semua hal, semua keadaan, semua yang terjadi adalah yang mengerjakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah cukup. Baik itu jelek ataupun baik. Nah, itu apa namanya? Kita berpasrah diri. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bimasyiatillah. Alhamdulillah. Al khair wasyarr bimasyiatillah. Kebaikan, keburukan semuanya
kalau kita pikir lagi, baik itu kebaikan ataupun keburukan, semuanya siapa yang berkehendak? Allah Subhanahu wa taala. Bimasyiatillah. Sudah cukup kita mengimani hal tersebut aja. Kemudian tsumma kallif nafsaka al-imtithala li amrillah wal ijtinaba li nahyih. Kita memaksakan diri kita, membiasakan diri kita untuk selalu mentaati perintah, meninggalkan larangan. Kemudian watub 'ala dawam min taksirika 'anil qiyami bihaqqihi ta'ala. Kemudian bertaubat, memperbaharui taubat selalu atas keteledoran dari menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah. Jangan lupa, semua apapun yang kita lakukan dan yang akan kita lakukan, kita tidak bisa melakukan hal tersebut kecuali karena kehendak Allah, karena pertolongan dari Allah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wasta'in billahi ta'ala. Wa tawakkal alaih. Kalau sudah kita lakukan pekerjaan tersebut, maka hasil dari apa yang kita lakukan, ya itu semuanya terserah Allah. Maka kita pasrahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala alaihi salatu wassalam idza dzukiral qadaru fa amsiku. Kalau semuanya disebutkan qadar, maka amsiku. No comment. Kita dilarang berkomentar sudah. Fa amsiku, kita ngerem di sini. Maka Nabi SAW naha anil khawd fihi, melarang untuk terlalu khawd, menyelami, terlalu al-khawd, mendalami soal ini. Kenapa? Lima fi dzalika minal khatari wa kathratid darar. Karena apa yang ada di dalam hal itu daripada bahaya dan banyaknya bahaya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ankum wa sala rajulun sayyidina Ali radhiyallahu anhu anil qadar faqala lahu fi jawabihi huwa bahrun amikun fala talijhu wa tariqun mudlimun fala taslikhu sirullahu ta'ala qad khafa 'alaika fala tufshihi. وسأل رجل من ولاية الأمور محمد بن واسع رحمه الله عن القدر فقال له جيرانك من أهل القبور لك في محمد بن واسع منصوب محمد بن واسع رحمه الله عن القدر فقال له جيرانك من أهل القبور لك في تفكر فيهم شغل شاغل عن القدر شغل شاغل عن القدر وقد مضى yakfi. Ini katanya Imam Ali bin Abi Thalib tadi sudah diterangkan tadi. Nah, ini tatkala Imam Ali ditanya tentang qadar, maka beliau menjawab, oh itu lautan yang dalam, maka jangan engkau memasukinya. Itu adalah thariq mudlim, itu adalah jalan yang gelap, maka jangan menempuh jalan tersebut. Sirullah ta'ala qad khafa 'alaika qad khafiya 'alaika fala tufshihi. Rahasianya Allah Subhanahu wa taala itu telah samar atasmu, maka jangan engkau sebarkan. Nah, kemudian ada seorang yang dia itu bertanya seorang daripada pejabat dari pemerintah atau dari kerajaan, yakni dari penguasa ya ini. Ada seseorang dari pejabat tanya kepada Sayyidina Muhammad bin Wasi' tentang qadar.
Ini Sayyidina Muhammad bin Wasi' ada minas salihin. Sebagian cerita ada seseorang yang dia itu tatkala melihat Sayyidina Muhammad bin Wasi' itu sama Allah dikasih di dalam hatinya itu semangat untuk melakukan ketaatan, dan itu bertahan selama 1 bulan katanya. Setelah aku malas lagi, semangatnya aku sudah pudar, aku datang lagi ke Sayyidina Muhammad bin Wasi' buat apa? Cuma buat mandangi wajahnya aja. Nah, tatkala memandang wajahnya, seakan-akan hati anak ini ngecas lagi. Nah, ini buat seminggu lagi ini, buat seminggu atau sebulan lagi ini, semangat lagi taat. Nah, ini barakahnya an-nazar ila salihin, nazar ila awliya, sebagaimana tadi dijelaskan. Minal ibadah itu tatkala kita melihat ke para aulia, para salihin, para orang-orang yang beruntung, bagaimana jika mereka yang melihat kita? Nah, ini lebih lagi nih. Tatkala kita melihat mereka, itu ada keberuntungan lebih. Apalagi tatkala mereka melihat kita, artinya mereka memiliki nazar kepada kita, punya perhatian kepada kita. Nah, itu alangkah beruntungnya orang tadi. Dia diperhatikan, punya nazar dan riayah dari ahadus salihin atau ahadul aulia. Nah, ini katanya Syekh Abdurrahman Aidid kalau enggak salah. Beliau pernah dilihat oleh Sayyidina Syekh Maulana Fakhrul Wujud Syekh Bakar bin Salim. Kemudian beliau mengatakan, aku merasakan manfaat nazarnya beliau itu kepadaku setelah 40 tahun kerasa manfaatnya hal tersebut. Hadza Muhammad bin Wasi' minal auliya minas salihin. Beliau tatkala ditanya tentang qadar, maka beliau mengatakan, jiranak min ahli kubur, jiranuka min ahli kubur, laka fit tafakkuri fihim syughulun syaghilun 'anil qadar. Artinya tidak usah bahas itu. Katanya Sayyidina Muhammad bin Wasi', enggak usah bahas itu. Itu tetanggamu itu loh, penduduk kuburan itu. Tetanggamu penduduk kuburan itu. Hendaknya kamu memikirkan tentang mereka, cukup untuk sesuatu yang akan menyibukkan kamu dari pembahasan qadar. Nah, itu sudah ingat mati aja, kata Muhammad bin Wasi'. Untuk apa? Untuk membangkitkan semangat kita untuk berbuat taat daripada terlalu dalam di dalam membahas al-qadar tadi. Baik. Siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qad madha amalu salafi wal khalafi min ahli al-haqqi ala al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi wa in aqada ijma'uhum rahmatullahi alaihim ala dhalik wa ala al-imsaki anil ihtijaj bil qada'i wal qadari inda tarkil amri wa idyanin nahyi wa kanu yarawna dhalik min a'damil munkarat anil ihtijaj bi amril qadari inda al-ihtijaj bi amril qadari inda irtikabil maharimi wa tarkil wajibati fa in kunta min ahlil haqqi faqtadi bihim wa as'aluka wasluk sabilihim lahum wa illa faqad sami'tu ma qalahu Allah ta'ala lil muttabi'in ghairi sabilil mu'minin wasma'hul an qala ta'ala wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi
ونصله جهنم وساءت مصيرا. Nah, ini sebelumnya kan dijelaskan al-ihtijaj bil qadar, nah, itu sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang hamba. Ini apa ihtijaj bil qadar? Al-ihtijaj bil qadar, tatkala dia melakukan maksiat, dia malah berdalil ini adalah ketetapan Allah. Tatkala dia meninggalkan kewajiban, dia berdalil, oh ini sudah ditetapkan sama Allah kok. Ini sudah takdir. Lu kenapa antum maksiat? Oh, ini sudah takdirnya pangeran ini. Wah, ini namanya al-ihtijaj bil qadar. Perkataannya dia ini lebih besar dari maksiatnya sendiri. Nah, ini lebih besar daripada maksiatnya sendiri. Terus bagaimana yang seharusnya? Bagaimana sikap kita yang seharusnya? Katanya di sini amalnya para salaf, bahkan amalnya para khalaf, yang ini orang yang mutaakhirin, daripada mereka ahlul haq alal iman bil qadar khairihi wa syarrih. Mereka selalu mengimani ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik itu ketetapan yang baik ataupun yang jelek. Dan mereka itu menahan diri, al-imsak, menahan diri daripada al-ihtijaj bil qadar tadi, bil qada wal qadar. Mereka melihat hal tersebut itu sebagai kemungkaran yang besar. Tatkala ada orang yang malah berdalil dengan qadar, dengan qada dan qadar, itu mereka menganggap hal tersebut adalah kemungkaran yang besar. Katanya mereka para salaf, bahkan para khalaf, tatkala ada orang yang berdalil dengan qada dan qadar, mereka menganggap hal tersebut adalah kemungkaran yang besar. Dan itu bukanlah jalannya orang mukmin yang sebenarnya min ahlil haq, bukan itu. Maka janganlah kita mengikuti jalan mereka ini yang bukan ahlul haq ini. Jangan kita mengikuti mereka. Hendaknya kita ini mengikuti yang sudah dilakukan sama para salaf, para khalaf yang dari ahlul haq tadi. Katanya Imam Haddad di sini, fa in kunta min ahlil haq faqtadi bihim. Maka jika kamu termasuk daripada ahlul haq, maka ikutilah mereka. Yang mereka itu sama sekali tidak berihtijaj dengan qadar tadi. Mereka itu menganggap al-ihtijaj bil qada dan qadar itu adalah a'dhamul munkarat. Ikuti mereka. Wasluk sabilahum, ikuti jalan mereka. Wa illa, kalau enggak, faqad sami'tu ma qalahu Allah ta'ala lil muttabi'ina ghairi sabilil mu'minin. Kalau enggak begitu, kalau kamu enggak ngikuti, kata Imam Haddad, kalau kamu enggak ikuti, kata Imam Haddad, aku telah mendengar apa yang telah Allah katakan di dalam Al-Quran tentang mereka orang-orang yang tidak mengikuti jalannya orang-orang mukminin. Apa yang dikatakan sama Allah Subhanahu wa taala? Katanya Imam Haddad ini, aku telah mendengar Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an tentang mereka yang tidak mengikuti jalannya orang-orang mukminin. Ini seakan-akan Imam Haddad ini langsung mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah para sholihin. Mereka tatkala membaca Al-Qur'an itu merasa mereka ini dikhitopi, mereka itu diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka Muhammad Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Beliau Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Beliau tatkala membaca dalam Al-Qur'an innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alul lahumur rahman wudda, katanya
Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmani wudda. Tatkala baca itu, Habib Muhammad bin Hasan Jamulal merasa kayak ini sudah mendengarnya dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Seakan-akan beliau diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau tatkala baca di dalam ayat ini langsung insyarah sadru. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmani wudda. Akhirnya beliau terlena, beliau tenggelam di dalam wud. Nah, ini wud, apa artinya wud? Nah, ini cinta. Nah, ini cintaan dari siapa ini? Kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pengasih. Wudda. Ayatnya beliau mengulang-ulangi wudda ini. Wudda, wudda, wudda. Sampai subuh beliau enggak selesai-selesai itu. Wudda. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmani wudda, wudda. Beliau merasakan ini cinta dari siapa ini? Cinta dari pangeran, dari Allah Subhanahu wa taala. Wud, al-wud yani mahabbah wa ziyadah. Al-wud, wudda, wudda. Nah, akhirnya beliau mengulang-ulang ayat lafaz ini sampai subuh, tidak selesai. Nah, ini istighraq, tenggelam. Nah, ini seakan-akan mereka mendengarnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Haddad begitu, lihat kata Imam Haddad setelahnya menasihati kita seperti itu, kemudian beliau mengatakan, ikutilah mereka karena sesungguhnya kalau kalian tidak mengikuti mereka, aku telah mendengar langsung Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an tentang mereka yang mengikuti jalan selain jalannya orang-orang mukminin. Terus kata Imam Haddad apa? Wasma'hul an. Kalau kalian belum dengar, dengar sekarang. Qala Allah Ta'ala wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Mereka yang mengikuti ghaira sabilil mu'minin, selain jalannya orang mukmin, apa yang mereka dapatkan? Nuwallihi, kita berpaling dari dia. Allah berpaling dari dia. Wa nuslihi jahannam, dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan sejelek-jelek tempat kembali. Baik. Nah, sudah cukup sampai sini. Apa namanya? Coba tanya yang sudah dibaca tadi. Mungkin ada yang ditanyakan dari segi qiraah. Coba tanya. Kalau nggak ada yang nanya, sebentar lagi anak yang nanya aja. Wa iyyaka wal iktida'a. Kenapa kok iktida'a? Maf'ul dari apa? Apa takdirnya? Ihdhar. Iyyaka. Ini iyyaka dha lafaz yang digunakan untuk memperingatkan. Iyyaka. Tapi setelahnya iyyaka ada wawunya ya pasti ya. Iyyaka wa. Iyyaka wa. Nah, wal iktida'ah. Nah. Baik, soal tsani. Ghairi muttabi'in lil muttabi'in ghairi. Kedudukannya apa? Nah, muttabi'in.
Ghaira ya? Hah? Ghaira. Ghaira. Ahsan. Ghaira. Jadi apa kalau ghaira? Ayo. Ayo. Baik. Tapi kita cukupkan dulu pada pertemuan kali ini. InsyaAllah kita teruskan di pertemuan berikutnya dalam keadaan lebih baik lagi insyaallah ta'ala. Kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu alal habib.